Onikmanians, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya, Anissa Nurrohmah, dalam acara Ngorbit kita episode ke-6. Kali ini yang akan membahas tentang how to deploy Go. Oke, oh iya, selamat tahun baru ya teman-teman. Selamat tahun baru ke 2024. Semoga semua apa yang diharapkan di tahun ini bisa terwujud. Oke. Untuk mungkin teman-teman udah nggak asing dengan saya. Untuk teman-teman yang udah ngikutin Ngorbit dari episode ke-1 sampai hari ini episode ke-6, saya akan menjadi host dan juga Kak Jution sebagai narasumber. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan saya. Buat teman-teman yang udah nyimak Ngorbit dari episode ke-1 dan juga Kak Jution sebagai narasumber kita pada hari ini. Oke, langsung aja ya kita ngobrol bareng narasumber kita, Kak Jution. Ya, halo Kak Kak Anissa. Jution. Jadi ini kita ketemu lagi ya di episode ke-6. Sebelumnya kita udah pernah kolaborasi bareng ya di episode kedua atau ketiga? Kedua. Kak Jution sebagai narasumber dan saya sebagai host, dan kali ini kita collab lagi dengan posisi yang sama. Mungkin kapan-kapan kita next position kali ya. Boleh, Switch ya. kita tukar ya. Saya jadi host, Kak Anissa jadi narasumber ya. Oke, atau kita dua-duanya host. Kita manggil bintang tamu luar. Boleh. Boleh ya? Kayak podcast dong gitu ya. Iya, kan emang podcast. Oh iya betul. Oke, hari ini nih kita bakal bahas how to deploy Go. Nah, sebelum masuk ke situ, mungkin Kak Jution boleh di-spill dulu nih ke teman-teman biar kita itu satu pemahaman. Sebenarnya deploy itu apa sih, Kak? Gitu. Oke. Sebenarnya nanti akan saya jelaskan di PowerPoint, tapi yang jelas deploy itu secara singkat ya. Itu memindahkan ya dari tempat kita, misalnya contoh di PC saya nih, ke tempat yang lain yang dapat diakses oleh orang lain, kayak gitu. Singkat aja kayak gitu. Oke, jadi tujuan deploy itu apa ya, Kak, sebenarnya? Ya tadi, sebenarnya gini, nanti sebenarnya dijelaskan di PPT sih, nanti lebih detail lah. Tapi yang jelas untuk pembukaan intinya teman-teman tahu dulu lah. Deploy itu ya seperti itu ya, kayak membungkus sesuatu lah ya dari PC kita ke tempat yang lain lah. Nah yang lain itu PC juga sebenarnya. Sebenarnya ya. Ya nanti yang bisa diakses ya pindah tempat. Kenapa sih pindah tempat? Nah nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Iya betul. Ini pembukaan kita yang ringan-ringan dulu aja kan Nisa. Ringan-ringan dulu ya. Oke. Nah berbicara tentang deploy, untuk metodenya itu kali ini kita pakai apa sih, Kak? Oke, sebenarnya untuk deploy banyak ya Kanisa. Kita bisa menggunakan beberapa tool. Cuman untuk kali ini kita akan menggunakan Docker. Kenapa Docker? Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan udah pernah ada ya di Ngorbit ke-4 ya kan? Ya, tentang Docker. Oh iya, apa itu Docker? Ya. Nah, mungkin untuk hari ini teman-teman yang penasaran ya kali ya, belum pernah belajar tentang Docker. Nah, ini implementasinya nih. Jadi kita ngedeploy aplikasi menggunakan Docker, tapi bukan hanya untuk di Docker, tapi kita juga akan masukkan ke dalam sebuah server sesuai dengan judulnya biar lebih menarik. Jadi nggak cuma Docker doang nih. Oke. Jadi pakai server apa nih? Server juga ada banyak. Oke. Tapi kita pakai platform yang lain, nanti akan dijelaskan di PPT. Oke. Untuk itu jadi toolsnya sendiri itu nanti bakal di-spill juga. Ya, nanti di PPT ada. Di PPT ada. Oke. Untuk project Go-nya itu sudah disiapkan juga ya, Kak? Sudah dong. Jadi kita nggak ngoding dari awal. Iya. Jadi saya sudah siapkan, nanti teman-teman yang nonton bisa clone juga di GitHub saya, nanti akan saya tunjukkan. Kayak gitu. Jadi kita nggak ngoding dari awal ya. Tapi ini lebih ke prosesnya, bagaimana cara untuk mendeploy aplikasi Golang ke dalam sebuah server menggunakan Docker. Oke, wah menarik nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus ya, tonton terus sampai habis. Dan aku mau ngingetin nih sebelum aku serahin ke narasumber, nih aku mau ngingetin ke teman-teman ya, bahwa acara Ngorbit kita ini membahas apapun terkait tentang IT. Jadi kalau teman-teman punya ide, saran, kira-kira nextnya itu bakal ngebahas tentang apa, boleh banget ya. Jadi silakan komen di kolom komentar supaya bisa menjadi topik yang bisa kita angkat. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Jution, bisa dijelaskan untuk materinya.
sebenarnya seperti apa? Oke. Oke, teman-teman bisa ngeliat di layar ya. Nah, di sini saya sudah nyiapkan sebuah PowerPoint-nya. Nah, jadi teman-teman yang nonton ini bisa juga dapetin filenya. Itu teman-teman bisa scan aja langsung di layar. Nanti Oke. teman-teman akan dapatkan filenya. Nah, di file ini pun nanti akan ada project go-nya. Nah, jadi kalau pengen teman-teman dapetin project go-nya seperti apa untuk hari ini, ya, Silakan teman-teman bisa scan. scan, lalu nanti ada di slide terakhir ya, Kanisa, nanti akan saya sematkan link repository di GitHub. Oke, mantap ya. Silakan scan teman-teman. Oke. Ya, silakan scan. Lanjut ya. Nah, Oke. jadi topik kali ini itu ada 6 yang akan saya bawakan. Oke. Yang pertama tentu ada prerequisite, kemudian apa itu deploy, tadi mungkin sudah disinggung juga ya di awal ya. Kemudian apa itu server, kemudian teknologi yang digunakan apa, kemudian sampel ini contoh project go-nya. Terus yang terakhir adalah kita akan melakukan simulate. Hands on. Bagaimana cara untuk melakukan deploy dari lokal saya nih di PC saya ke dalam sebuah server kayak gitu. Oke, live code ya. Ya. Nah, ini karena ada prerequisite, berarti apa aja yang harus dilakukan dan dilalui. Ini udah saya kasih note dulu nih ke Anissa. Oke. Bahwa topik ini sebenarnya bukan untuk pemula. Tidak untuk pemula ya, Ya. undead ya Nah, teman-teman. terus yang pemula gimana? Kan pertanyaannya pasti Iya. kayak gitu ya. Terus yang Nah, pemula gimana nih Kak? sebenarnya ini nih, saya bisa menyisipkan juga. Jadi teman-teman kan di sini hal yang harus dilakukan apa sebelum topik ini? Iya, Yaitu sebelum teman-teman bisa sudah mempraktekkan paham ya. ya. Teman-teman sudah paham Golang RESTful API, kemudian minimal sudah paham Linux fundamental, sama yang jelas tahu Docker. Oke, jadi 3 ini yang Tiga harus ini. dipersiapkan sebelum mengikuti pembahasan atau live code kita hari ini Iya, ya. betul. Nah, supaya melengkapi ini ya, supaya tahu teman-teman Golang RESTful API seperti apa, teman-teman berarti harus tahu dulu nih Golang itu apa, kemudian fundamentalnya seperti apa, bagaimana melakukan koneksi ke dalam suatu database. Nah, itu teman-teman bisa akses tuh Gimana? di LMS kita. Di LMS Tapi kita. syaratnya apa? Join Syaratnya dulu apa? berarti. Join Jadi dulu. training dari Enigma Camp. Oke, Nah, jadi- karena di Enigma kita punya Prophet, sebuah ini ya tool ya untuk Tools memfasilitasi teman-teman yang pengen belajar belajar Golang start dari dulu, awal. iya. Jadi sebelum masuk ke sini ataupun yang sudah mungkin yang sudah belajar Udah join. di LMS kita bisa langsung praktekkan nih. Tapi kalau yang belum, teman-teman bisa daftar dulu, nanti belajar tentang Golang fundamental itu seperti apa dan sampai ke topik yang Golang RESTful API. Oke, Golang RESTful. Termasuk yang Linux. Kita juga akan Prophet. Linux juga. Ya, Linux sama Docker juga. Nah, kalau Docker sebenarnya teman-teman bisa ngelihat di Ngorbit sebelumnya Oke, yang dibawakan oleh di Katika ya. episode Katika dan keempat. Kak Kenji ya. Apa itu Docker? Nah, teman-teman bisa nonton itu tuh flashback kayak gitu untuk Dari lebih awal memahami Dockernya apa ya. itu Docker dan bagaimana cara menggunakannya. Karena saya bilang sekali lagi ini bukan Bukan topik untuk pemula. Ya. Jadi di awal juga sudah jelaskan ini nggak ngoding dari awal. Jadi Iya. kita hanya untuk mensimulasikan bagaimana untuk mendeploy sebuah aplikasi Golang kayak gitu. Nah, untuk Linux fundamental itu boleh dijelaskan mungkin ya Kak, kenapa sih harus belajar Linux dulu gitu? Nah, rata-rata, nah ini erat kaitannya sama si server nanti Oke. yang di topik tadi. Karena server rata-rata itu menggunakan sistem operasi Linux. Jadi mau nggak mau kita harus tahu Linux. Iya, nggak mungkin ya kita mau pakai Linux tapi nggak tahu. Iya, gimana nggak tahu. makainya, gitu. Nggak harus tahu semua. Iya. Yang penting dasarnya aja kayak Oke. bagaimana cara membuat sebuah folder menggunakan komen ya. Ini Linux ini bukan interface ya, tapi lebih ke terminal atau bukan terminal buat transportasi ya. Teknis, bukan. Tapi lebih ke terminal yang warna hitam atau command prompt lah kalau di Oh, Windows. iya. Itu gimana caranya melakukan Perintah-perintah. perintah dasar Linux ya, itu yang Oke. teman-teman harus pahami dulu kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung oh yaudah nih Linux nggak perlu deh di skip ya, itu Iya, nggak boleh boleh. karena semua server rata-rata itu Pakai pasti Linux. Linux. Walaupun nggak semua ya, tapi rata-rata server pakai Linux. Oke. Udah ya, Docker selesai. Berarti ini teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena Enigma nggak semerta-merta. Oh, ini kok langsung tahu-tahu deploy. Nah, pasti ada juga nih teman-teman bisa dapatkan. Ya tadi yang saya bilang tadi bisa belajar
di awal dulu golang fundamental seperti apa, kayak gitu. Oke. Nah lanjut nih, apa itu deploy? Tadi sebenarnya udah dijelasin Iya. ya di awal. Iya. Deploy itu proses memindahkan sesuatu ya dari satu tempat ke tempat yang Tempat lain. lain. Nah, secara pengertian Simpelnya itu simpelnya tadi tadinya ya. gitu, secara teori seperti ini. Jadi proses instalasi nih dan konfigurasi aplikasi yang dilakukan dengan tujuan agar pengguna akhir dapat menggunakannya secara efektif. Bayanginnya gini, gampangnya gini deh Kak Inisa. Saya buat aplikasi nih di komputer saya nih, ya kan. Tapi Kak Anissa pengen akses nih, kira-kira bisa nggak? Kan aplikasi di tempat saya nih. Nggak Kak Anissa bisa, pengen akses berarti di komputer Kak Anissa atau di iPad deh, bisa nggak kira-kira? nggak bisa. Nah nggak bisa, karena yang dibuat itu di komputer saya, Oke. ya kan. Kak Anissa nggak bisa ngakses, kecuali Kak Anissa punya akses untuk ngakses si komputer saya. Networknya mungkin. Networknya mungkin disamakan atau menggunakan remote. Nah, Hmm. proses deployment itu seperti itu. Kita akan memindahkan nih ke tempat nih, nggak harus di PC saya. Di mana tempat yang bisa Kak Anissa akses maupun orang lain akses. Oke. Jadi prosesnya kita pindahkan nih dari komputer saya ke dalam sebuah tempat. Tempat Tempat itu apa? Nah, tempat itu sebenarnya sebuah server. server. Kayak Kalau gitu. server biasa disebut sebagai yang memberi layanan gitu ya. Ya, ya Kalau sebuah pernah tempat lah dengar yang ya. memberikan Memberikan sebuah layanan. layanan. Betul. Oke. Nah, di sini ada 3 step ya, Step. atau 3 langkah yang harus dilakukan sebelum dilakukan sebuah deploy. Ini 3 aja singkat sih sebenarnya. 3 aja singkat Yang ya. jelas, yang pertama ada preparation. Jadi persiapannya apa nih? Apa nih? Apa aja nih? Persiapannya yang jelas pasti ada sebuah codingan aplikasi. Sebenarnya nggak cuman Go doang. Semua aplikasi bisa dilakukan bisa deploy ya. kayak misalkan Java, Iya. Node.js dan lainnya. Yang penting aplikasinya dapat dibuat dengan bahasa pemrograman. Iya. Kemudian setelah dilakukan preparation, kita lakukan testing. Testing itu apa ya? Berarti aplikasinya dilakukan uji coba. Iya. Kita uji coba dulu nih di komputer kita beneran jalan atau enggak. Jangan sampai setelah di deploy malah nggak jalan. Repot kan? Karena Makanya ada ya yang namanya unit testing. Unit testing. Ya, gimana Iya. cara melakukan unit testing baik. Nah, untuk materi unit testing sebenarnya sudah dibahas di Orbit juga ya. Iya, Cuman ada itu lebih ke testingnya, automation ke gitu website ya. bisa, Tapi iya. kalau untuk yang API mungkin belum, mungkin buat next saja kali ya Next gitu. boleh. Terakhir kita proses deployment tadi ya, memindahkan dari komputer saya Satu ke tempat ke tempat yang lain yang lain. bisa diakses oleh siapapun Bisa yang di- diberikan aksesnya. Kayak gitu. Oke. Yang diberikan aksesnya gitu. Ya, ada 2 sih, ada yang diberikan dan pasti orang lain bisa juga akses tanpa harus diberikan. Oke, publik ya. Ya, public. Oke. Oke, sampai sini mungkin udah inilah ya, paham lah ya mulai mengenai paham deploy ya, itu teman-teman, apa. deploy itu apa. Jadi kita udah sepemahaman ya. Nah, biar satu pemahaman, teman-teman tahu deploy itu apa, jadi nggak bingung nih nonton apa nih deploy Ini gitu ya. deploy. Keren banget nyebutnya deploy padahal nggak tahu deploy itu apa gitu. Lanjut nih, sekarang ke server. Oke. Server itu sebenarnya komputer juga kan Nisa. Jadi Hmm. komputer yang dirakit. Terus Kalau kita bahas lebih panjang, mendetail mendetail sebenarnya akan lebih lebih lama lagi. Tapi singkatnya server itu ya komputer kita. Kalau ini yang dipakai saya ya PC saya, komputer saya. Servernya di saya, berarti server masih lokal. Jadi Servernya proyeknya masih di lokal. Nah, kalau yang di sini berarti servernya sudah di mana nih? Udah di cloud misalkan atau dimanapun ya, atau yang lain. Nah, di sini jadi dia sebuah komputer yang menyediakan sumber daya data, layanan atau program kepada komputer atau pengguna lain yang Oke. dikirim oleh si klien klien yang meminta. Oke. Karena server ini sebenarnya ada pasangan sih sebenarnya. ada pasangan. Iya, ada klien sebenarnya. Jadi Ada kalau klien. rata kaitan dengan server pasti ada bahas dengan klien. Karena kalau nggak ada klien, server dia juga nggak mungkin. bisa disebut jadi server Iya, ya? Nggak, maksudnya Oh bisa. nggak bisa apa ya? Nggak bisa ngasih informasi. Oke. Karena harus ada yang minta dulu. Harus ada yang minta. Kayak bayangin ini deh. Anissa pergi ke kafe deh. Kafe. Ya, Anissa sebagai customer pengen mesen nih. Kira-kira mesennya pasti ada yang layani kan? Ada pelayan. Ada misalkan di waiters. waiter atau di Ya. kasir ya. Ya. Mbak saya pengen ini gitu. Nah, yang ngomong Mbak saya pengen ini kan sebagai klien nih. Jadi saya disebut sebagai klien. Iya, ya, Mbak yang saya pengen meminta. pesan kopi misalkan atau apa. Oke. Nah, si Mbak ini ngomong, "Oke, mau pesan kopi apa?" misalnya. Nah, itu Iya. kan sebuah layanan juga.
Oke, jadi Kayak gitu, Simba itu singkatnya seperti itu. sebagai servernya. Ya, singkatnya seperti Oke. itu. Itu ya teman-teman tentang apa itu server. Jadi di sini kita juga harus tahu dulu sampai clear lah server itu apa gitu ya. Ya. Nah, di sini ada banyak ya apa jenis server. Kalau kita lihat di sini ada web server, kemudian ada mail server, sama ada database. Oke. Tapi kita nggak bahas semua. Semua Ini hanya macam-macam contoh server saja. satu-satu ya, Karena enggak ya? server itu banyak ragamnya. Web server ini ada Tomcat. Oke, nying. Apa sih Tomcat ya? Apa itu Tomcat? Bukan jenis yang lain. Oke. Ini ada Nginx ya. Orang ngomong nging ya, Nging. tapi Nginx. Ini ada Microsoft, double Is. IIS, kemudian Oke. Jisoo dan like HTTP. Double S, Kemudian ada mail bisa. server ya, ada Microsoft Exchange, ada SendMail, Postgre dan lain. Ini ada database server, ada Postgre, MySQL. Nah, ini salah satu yang akan kita pakai nanti teknologinya, yaitu Oke. Postgre Oh, pakai sebagai database server servernya. kita. Oke. Kayak gitu. Paham lah ya, Oke. teman-teman di sini ya. Jadi Server itu tadi seperti apa? servernya yang kita pakai PostgreSQL. Ya, PostgreSQL sebagai database servernya. Karena data yang akan kita contohkan sudah connect ke database. Oke, Jadi aplikasinya harus sudah connect menggunakan database. Database-nya bisa kita Postgre. Kenapa nggak MySQL? Ya nggak apa-apa. Pilihan aja. Referensi aja. Pilihan. Nah, karena nggak cuma Postgre bisa digunakan, MySQL bisa, SQL Server bisa, Oracle dan macam-macam. Kayak gitu. Nah, masuk ke teknologi. Tadi sudah sempat disinggung juga. Iya. Teknologinya apa? Oh iya. Nah, ini dia. Teman-teman harusnya paham. Ini saya nggak kasih contoh. Nggak saya kasih tulisan di bawahnya. Saya kasih icon aja, teman-teman bisa nebak. Tebak-tebakan. Pasti ketebak lah ya. Ya, udah kayak kuis ya nih. Kalau tebak bisa dapat voucher ya. Voucher belajar. Voucher belajar. Kayak di sini ada golang. Tentu pakai golang karena saya buatnya menggunakan golang. Ini gambar golang ya. Sesuai judul kita. Ya, how to deploy Go. Nggak mungkin judulnya Go tapi di sini yang lain kan. Kemudian ada database-nya tadi pakai Postgre. Kemudian ada Paus nih. Wah. Atau Docker. Ya. Terus sama ini satu lagi nih. Nah, ini si servernya saya menggunakan DigitalOcean sebagai servernya. Sebenarnya ada banyak. Bisa pakai AWS, bisa pakai Google, bisa pakai Alibaba, Microsoft Azure ya, macam. Tapi saya menggunakan DigitalOcean aja. Secara konsep sama. Karena nanti nanti pun secara sintaks, komen juga sama. Ini aja sih 4 aja. Oke. Kita nggak aneh-aneh juga. 4 ya guys. Iya 4. 5 sampel nih. Nah, ini udah saya kasih linknya. Jadi teman-teman yang nonton bisa akses. Nah, ini linknya. Kita GitHub. buka. Oke. Nah, ini dia. Lengkap ya. Ya, ini udah jadi satu aplikasi. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal clone aja. Tinggal clone. Jadi teman-teman nggak perlu ngoding dari awal. Jadi ini udah saya siapkan. Simple aplikasi. Ya, aplikasi apa nanti mungkin akan dibahas di hands-on. Kayak gitu. Silakan teman-teman clone ya. Iya. Terakhir. Ini udah habis sih. Ini yang hands-on dan sampel. Terima kasih. Oke. Kayak gitu. Oke guys. Bisa mungkin secara teori gitu. Secara teori. Oke, karena sudah teori, selanjutnya adalah masuk ke sesi hands-on. Sebelum hands-on boleh minum dulu nggak? Oh boleh, silakan dong. Oke. Tadi ngomong terus soalnya. Iya, saya juga kalau gitu. Iya. Rasa apa Kanisa? Rasa yang udah biasa ada. Aduh, berat juga bahasanya wanita ini. Oke. Kita mulai ya Kak Adisa. Oke. Saya sudah siapkan editornya. Kita pakai Visual Studio Code. Nah, ini sama kayak yang tadi di GitHub. Ini yang di editornya. Oke. Langkah pertama berarti teman-teman harus clone dulu ya, Batikot, kemudian clone. Ya. Terus buka di Visual Studio Code atau yang lain atau pakai Golang yang berbayar. Saya pakai Visual Studio Code aja. Kemudian setelah itu kan di sini ada env example ya. Iya. Nah, teman-teman harus buat .env. Ini mungkin kelihatannya di layar. File.env. Ya, file.env supaya nanti konfigurasinya masuk. Karena env.example ini hanya contoh. Jadi teman-teman nanti setelah di-clone, teman-teman buat file baru ya, .env, lalu isiin sesuai dengan teman-teman nih, localhost, kemudian port DB-nya berapa,
kemudian usernya DB-nya apa, password-nya apa, nama database-nya apa. Nah, tapi tenang nih, saya juga menyertakan DDL-nya atau data definition language-nya untuk Wow. teman-teman praktek atau di aset. Oke. Sudah ada blok DB. Nah, teman-teman bisa langsung Running jalanin aja di di SQL-nya. SQL-nya ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu mikir, oh ini database-nya apa, Iya, harus kemudian struktur menerka-nerka tabelnya dulu, apa gitu. bikin-bikin Jangan. dulu, Ini iya. teman-teman udah ada. Udah Di tersedia. sini juga ada di aset ya. Iya. Jadi teman-teman langsung bisa clone dan jalankan. Oke, mantap. Sudah disediakan, guys. Nah, mungkin sedikit pembahasan ya biar teman-teman gak bingung. Ini sedikit struktur project dari project Golang yang saya buat. Sini ada beberapa folder ya. Ada banyak, tapi teman-teman jangan pusing. Yang jelas teman-teman pasti nanti akan paham lah ya. Ya. Makanya masuk Enigma dulu nih. Masuk Enigma. Karena nanti akan dipelajari lebih lanjut nih Iya. sama trainernya. Oke. Ini ada model nih representasinya ke dalam database ya atau Iya. tabel. Ini kita punya tabel block, ya kan? Ya. Ada ID, user ID, title dan macam-macam. Kemudian ada repository buat ngakses ke database-nya. Ya, sini ada query insert sama ada select. Ya. Ini cuma dua aja. Ada create sama list aja. Create sama Ya, list. get ya. Ya, untuk Oke. create dan get aja sementara. Dan ada use case juga sama. Ini sebuah bisnis logiknya. Ya. Teman-teman akan paham lah ya. Ada delivery ini buat mengakses ke REST ya, ke RESTful-nya. Kita menggunakan framework Gin. Oke, Gin. Nah, ini ada dibahas juga nih di LMS. Jadi Ada ya. Ada nih teman-teman, jangan lupa untuk daftar. Daftar dan teman-teman bisa pelajari nih Gin Gonic seperti apa secara fundamental ya. Kedua ada post dan get aja. Oke. Oke, ini servernya kita pakai Postgre ya. Tandai dengan ini Peki. Jadi ini aplikasi tentang apa nih, Kak? Sebenarnya ini simple blog sih. Jadi blog ya. Kita buat aplikasi blog. Jadi user bisa bisa memasukkan blognya, ada title, ada bodinya apa, dan macam-macam. Simple aja sih. Simple untuk create blog. Ya, ini cuma ada user ID. Ya walaupun ini belum disiapkan tabel usernya, tapi seolah-olah ada aja ya. Karena ini cuma simple aja. Ya. Title kemudian body. Oke. Kayak gitu. Nah, untuk Dockernya ini juga sudah saya siapkan. Kalau teman-teman nonton di Ngorbit sebelumnya ada tentang Docker ya. Nah, ada teman-teman juga pasti akan paham tentang Docker file nih. Docker file itu apa ya nih untuk membuat sebuah image. Membuat image. Mana bisa cek lagi videonya biar lebih refresh lagi nih ya. Docker file itu apa gitu ya. Jadi ini sebenarnya intinya buat sebuah image ya yang dari project kita ke dalam sebuah Docker. Kayak gitu. Ini singkat aja seperti ini contohnya. Oke. Jadi ini sintak untuk Docker file-nya juga sudah dibuat. Sudah, di sini ada. Nih. Tuh, jadi teman-teman tinggal copy dan ini aja. Kayak gitu. Nah, terus sekarang kita connect ke server. Nih, kebetulan saya sudah siapkan server tadi pakai DigitalOcean. Nah, teman-teman bisa bukanya sebenarnya bisa menggunakan terminal teman-teman ya, atau Command Prompt atau yang lain. Atau juga bisa menggunakan si terminal di Visual Studio Code. Oke, pakai terminal yang di VS Code ya. Ya, betul. Nah, saya pengen akses dulu servernya. Saya akses di sini. Kok ini? DigitalOcean. Nah, ini tempat saya akan mendeploy ya DigitalOcean. Ya, buat teman-teman yang udah punya DigitalOcean bisa dicobain, atau yang belum bisa daftar atau bisa pakai alternatif server lain ya. Mungkin untuk pemula DigitalOcean cukup mudah dipraktikan. Nih, saya udah buat nih. Kalau di DigitalOcean ada droplet ya. Atau sebuah server juga saya kasih buat nih namanya Ngorbit 6. Nah, untuk ngakses ke server jelas ya harus punya server dulu. Iya. Ini salah satu server cloud ya atau virtual machine. Ini sudah diinstal lah. Jadi kita nggak perlu repot-repot nih. Karena seperti saya bilang tadi, server itu kan kayak komputer. Jadi kita perlu instalasi OS-nya apa, kemudian CPU-nya berapa, RAM-nya berapa dan macam-macam. Nah, ini kita nggak perlu repot itu. Kita udah tinggal create, selesai. Kita pengen apa? Contoh nih, misalkan kita create Droplet.
Ya sambil teman-teman ini juga lah pelajar ya Iya. tentang DigitalOcean. Kalau pilih regionnya, pilih yang paling dekat dengan kita. Karena Indonesia nggak ada ya. Ya, karena kita di Indonesia dan di Indonesia pun nggak ada juga, ya kita pilih yang tetangga lah, Singapura misalkan. Mm. Ya, kemudian di sini ada image-nya apa. Nah, ini ada Mm. macam nih. Tapi rata-rata Linux. Makanya tadi harus Distribusinya Linux ya ini ya ya. jadi harus paham tentang Linux fundamental dulu. Oke. Karena rata-rata si server ini OS-nya ya si Linux juga. Linux, Ini ada distro banyak, ada Ubuntu dan macam-macam. Biasanya saya pilih yang Ubuntu nih Kak Anissa. Ubuntu. Servernya sekarang kan udah 23. Biasanya saya pilih yang 22 aja. Pilih yang LTS. Kenapa tuh? Ya biar masih punya maintenance yang lebih lama lah. Karena Oke. yang disarankan menggunakan LTS. Oke. Kayak gitu. Kemudian ada size-nya basic aja. Mm. Kemudian kita pilih yang regular. Mm. Nah, ini ada hitung-hitungannya nih. Berapa dolar? Oke, untuk price-nya Ya ya. ini kalau pengen buat awal-awal pilih aja yang 4 dolar misalkan. Ini 4 dolar per bulan. Hmm. Atau 0,006 per jam. Oke, Dolar ya. udah ada jamnya Murah juga. sih harusnya. Murah. Ini udah dapat nih. CPU-nya 512. Hmm. Kemudian SSD-nya atau storage-nya 10 giga. 10 giga. Untuk transfer atau bandwidth-nya sekitar 500. Oke. Nah, ada dua pilihan nih authentication-nya. Harus dipilih salah satu. Iya, harus pilih salah satu. Teman-teman harus milih nih antara SSH key atau password. Kalau menurut saya untuk di awal, untuk yang lebih mudah dipraktikan, teman-teman pilih password aja. Oke, pilih aja Jadi password. nggak perlu pakai SSH key. Mm. Ya, tapi sebenarnya lebih bagus pakai SSH key ya. Kenapa tuh? Karena ada secure-nya, ada lebih macam-macam, ada secure. key-nya, ada macam-macam. Oke. Tapi untuk sementara teman-teman untuk praktik di awal ini menggunakan password aja. Ya. Jadi cukup masukkan password lalu udah connect ke server. Oke, Sama pilih ini password. milih passwordnya apa. Nih jangan lupa nih ikutin nih requirement-nya. Harus Oke. 8. 8 karakter. Ya mengandung satu huruf besar, Satu satu huruf nomor besar. dan nggak boleh di akhir itu nomor atau special karakter. Ya berarti ya Oke. bisa aja misalkan apa nih. Saya ganteng misalkan. Narsis banget ya. Ya Oke. saya ganteng Boleh lah. 2024 ini kan nggak bisa nih. Karena di akhir kan nggak boleh nomor. Oke, boleh. YGY misalkan. Ya guys ya. Ya gitu ya bisa gitu ya. Gitu kan. Oke. Dah, setelah itu pilih yang hostname-nya nih. Hostname-nya boleh diganti atau boleh default Dibiarin aja. aja. Kalau pengen ganti ya pengen ganti ya. Berarti saya ganteng nih misalkan. Kayak gitu ya. Kemudian lalu di create Oke. kayak gitu. Nah, karena kebetulan saya sudah buat, jadi saya nggak perlu buat lagi. Iya. Saya udah buat nih dengan nama Ngorbit 6. Jadi buatlah server seperti ini. Di AWS pun sama ya. Buat create server dan macam-macam di Google juga sama. Yang penting dapetin nih IP-nya. IP untuk akses si servernya. Oke. Kayak apa ya? Kayak misalkan kita pengen ke suatu tempat atau ke ruang apapun itu ditutup ya, bisa dikunci. Kita nggak akan bisa masuk kalau misalkan kita nggak punya aksesnya. Ya. Kalau bisa masuk berarti dia maling dong. Oh iya, Ya, benar. gitu. Berarti akses itu berarti yang diizinkan dan orang itu tahu bahwa kita masuk ke dalamnya. Oke. Makanya kita butuh nih jalan nih. Oh, kita butuh IP. Kemudian masuk ke akses. Nah, yang perlu diperhatikan juga sebelum masuk ke server di sini ada yang namanya usernya nih. Kalau di DigitalOcean user ini dengan namanya root. Oke. Kalau yang lain mungkin ada yang macam-macam, ada yang Ubuntu, ada macam-macam. Jadi disesuaikan aja dengan Bisa. server penyediaannya. Bisa cari di dokumentasi Ya, mungkin betul. ya. Kalau di DigitalOcean dia root. Oke. Jadi cara aksesnya gimana ya? Teman-teman nanti bisa pakai root. Kayak gitu. Oke. Ya udah nih, berarti kita bisa buka di sini. Jadi cara aksesnya gimana? Berarti SSH. Ini untuk yang pakai SSH ya. Walaupun enggak, cara ngakses ke server pasti awalnya pasti selalu pakai SSH. Oke. Nah, makanya teman-teman harus belajar lagi yang tadi Linux fundamental. Linux. Tapi sedikit-sedikit lah kita akan pahami lah. Ya. Oke. Jadi untuk akses ke server kita SSH, kemudian kita masukkan usernya nih, Oke. root ya, Root ya sesuai tadi ya. dengan yang di sini tadi. Lalu kita add, kita masukkan ininya IP4, IP. ya. Kemudian ya ini kita copy aja. Kalau teman hafal ya tinggal ketik. Masuk ke sini, Oke. ya kan? Kalau di enter. Nah, masukin passwordnya nih. Maksudnya tadi Nah, ya. saya yang ntar, saya gantung ngecek ya. dulu passwordnya. Saya udah nyatet. Oke. Nih, kalau ngetik password mungkin ini nggak akan muncul ya, karena memang seperti ini.
Tapi tenang aja, sifatnya. ini pasti akan diketik kok. Ya. Jadi pastikan ngetik passwordnya benar. Nah, Nah, berhasil nih Kak Anissa. mm-mm. Tandanya berhasil tuh seperti apa? Nah, di sini udah berubah nih, ada root ngorbit 6. Sama kan kayak di sini. Ngorbit Oh, 6. sesuai nama Ya, servernya ya. oke. Kita lakukan komen Linux sederhana dulu ya, kayak misalkan ls. Jadi buat ngelihat nih list dalam root ini ada apa aja, ada snap. Ada folder snap ya. Ya, Oke. betul. Nah, berikutnya karena kita pengen menggunakan Docker, berarti kita harus install dulu Docker Hmm. di dalam sebuah server. Kebetulan saya sudah nginstal. Jadi teman-teman kalau udah nginstal, teman-teman bisa ngetik aja Docker. Nah, ini ada muncul nih. Oke, Ketika ke jadi ini Docker posisinya muncul. kita udah nge-remote server ya. Ini udah nge-remote server nih. Ini kan saya akses di dalam sebuah komputer saya nih, Mm-mm. dan servernya di sini. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi kita udah mengakses sebuah server. Oke, Untuk jadi install Docker cukup mudah install sebenarnya. Docker. Triknya sebenarnya gini. Mm. Kalau dari saya ya, buat teman-teman pemula mungkin. Cara gini, teman-teman harus tahu dulu versi Ubuntu-nya berapa, Mm-mm. lalu cari di keyword. Berarti Docker Ubuntu 2204. Wow. Kebetulan ini kita pakai DigitalOcean. Nah, sama DigitalOcean dikasih dokumentasi Nggak ada juga. dokumentasinya Ya, ini juga. bisa teman-teman buka. Terus teman-teman ikutin aja. Nggak terlalu sulit. Nggak Teman-teman terlalu ikutin step by step-nya. step-nya aja. Dari sini sampai ketemu yang Version ya. ini, status Oh, Docker. sampai status ya. Dah, selesai. Oke. Gampang, tinggal Gampang copy ya. paste aja. Tinggal copy Gitu. paste. Kan kita emang kerjanya tinggal copy paste. Oh Oh, iya, enggak ya? Anissa kali itu. Ups. Oke, udah ya. Terus Oke, lanjut. yang kedua, ini perlu nggak perlu sih? Iya. Ada yang namanya Git. Kita perlu Git nih. Supaya apa sih Git? Nah, sebenarnya mudahnya gini. Kan aplikasi Go kita kan di dalam lokal nih, Mm. ya kan? Nah, kan kita harus memindahkan nih aplikasi Go kita ke server. Kan udah beda tempat nih, Mm-mm. dari lokal ke dalam server. Nah, gimana caranya? Yang paling mudah ya bisa menggunakan Git. Oke. Git itu kan dia di cloud juga nih. Ini kan di cloud nih Git. Jadi teman-teman bisa lakukan clone nih. Mungkin kalau teman-teman ada yang bingung kenapa sih harus pakai Git gitu. Iya, karena Git ini merupakan sebuah repository ya, Ya. version control. Heeh. Ini saya programmer udah Nggak paham asing lah, ya. udah nggak asing lah. Nah, ini ada juga nih di LMS kita. Ada juga di Ya, LMS course-nya guys. bisa join. Bisa lebih detail tentang Git. Oke. Bisa kita clone di sini. Oke. Kita masuk ke sini. Ya, kita buat folder dulu aja, Oke. biar nggak kecampur sama yang di sini. Ini kan snap. Mm-mm. Kita buat folder berarti apa? Misalkan gimana buat folder Linux? Nah, ini ada sintaknya juga nih, jadi teman-teman harus paham juga, yaitu tentang pembuatan folder, yaitu dengan mkdir. Jadi bukan klik kanan new folder ya, karena di server itu semua ya base-nya seperti ini, teks aja. Teks. Jadi kita masukkan sebuah perintah. Jadi mkdir misalkan ngorbit. Ngorbit. Oke. Nah, sekarang kita ls lagi. Nah, sekarang ada nih ngorbit, ya kan? Folder. Sekarang kita akan masuk ke dalam ngorbit. Oke. Kalau di ini kan ya kita tinggal klik doang ya. Mm-mm. Tapi kalau di server kan nggak mungkin. Mm-mm. Kita harus pakai perintah lagi. Gimana Perintah perintahnya lagi. ya? Pakai cd. Oke. cd atau change directory ya, ngorbit. Nah, sekarang kita dalam folder ngorbit nih, masih kosong. Mm-mm. Ya kan? Nah, sekarang kita coba untuk clone. Clone ini ya. Supaya kita mudah memindahkan Iya, supaya kita software memindahkan. kita tadi ya. Tanpa perlu kita jadiin zip dulu lalu kita copy dari lokal ke Oh. server. Itu mungkin membutuhkan waktu yang Waktu cukup lebih lama. dan Iya. kalau misalkan ada update Heeh. coding, Mm-mm. update misalkan struktur code-nya, kita harus nge-zip lagi, kita copy lagi, kita paste di server. Makanya kita membutuhkan sebuah kayak jembatan lah, Iya. menggunakan Git. Oke, Kayak jadi gitu. lebih mudah ya guys Ya. pakai Git. Tapi rekomendasi juga kalau bisa Git-nya itu private. Oke, kenapa? Ya, Supaya karena lebih aman ya ya. tentu Iya. lebih aman, sama yang nggak sembarangan orang, Iya, bisa. kecuali memang aplikasi buat umum. Kayak gitu. Kalau Oke. bisa ini dibuat private. Nah, Oke. tentu akan berbeda, Kak Anissa. Ini Oh. disclaimer dulu. Disclaimer. Public repository sama private repository pasti akan berbeda cara nge-clone-nya. Oh, Kayak oke. gitu. Oke, simak guys,
pasti bakal berbeda Ya, private pasti akan sama berbeda. Kalau yang public. publik gampang, tinggal pakai HTTPS saja. Tapi Hmm. kalau yang private ini nggak bisa pakai HTTPS. Oh, nggak bisa Karena ya? orang lain nggak bisa mengakses kecuali kita Oh, diberikan aksesnya. oke. Itu private. Biasanya kita menggunakan SSH. Nah, ini pasti Oke. ada SSH lagi. SSH Kayak gitu lagi. ya. Oke, ini karena kita public, kita pakai HTTPS saja. Kita klik ini, lalu kita masuk ke sini lagi, lalu kita git clone. Oke, Git git clone, clone. lalu kita masukkan URL-nya. Oke, karena tadi kita pakai SSH, jadi copy linknya juga yang Iya, SSH. betul. Nah, ada dua cara lagi nih Kanisa. Kita pengen masukin projectnya ke dalam Ngorbit atau pengen buat folder dalam Ngorbit. Ada 2 opsi ya? Ada dua opsi yang bisa kita lakukan clone. Oke, langsung aja ya di dalam Ngorbit ya? Oke, jadi kita nggak perlu lagi buat folder ya. Karena Oke. secara otomatis nih, ketika kita nge-clone, dia pasti akan ngebuat sebuah folder ini. Dengan Kita nggak mau nama nih. itu. Caranya gimana? Kita udah buat folder duluan. Oke. Harusnya ya udah tinggal clone aja. Jadi kita nggak perlu buat mkdir Ngorbit. Mm-mm. Nah, tapi ada cara juga nih di Git. Cukup teman-teman kasih spasi lalu titik. Oke. Lo ini dari mana? Nah, ini di LMS ada. Wah, Gitu ya. trik lagi nih Klik guys. lagi. Jadi teman-teman Nih. naruh sini juga lalu di enter. Nah, ini ada Otomatis cloning nanti nih. namanya Ngorbit ya? Ya, Bukan Ngorbit how to deploy betul. dulu. Nah, ketika kita ls, nah sekarang ada nih Docker file sampai use case. Sama nih kayak ini nih. Tapi ingat ya, ini di server, bukan di lokal. Iya. Kayak gitu. Teman-teman perhatikan di sini root ya, root Ngorbit 6 berarti ini di server. Ya. Berarti codingan kita sekarang udah ada nih di server ya. Kita ll supaya bisa ngelihat yang ke hidden. Mm-mm. Jadi ls itu buat ngelihat file yang ini ya, tanpa hidden. Kalau Oke. ll Yang itu kita bisa ke ngelihat nih. Biasanya yang diawali dengan titik itu biasanya ke hidden. Oke. Itu nggak akan kelihatan kalau bisa pakai ls. Ini kita pakai ll supaya kita bisa ngelihat nih apa env-nya. Kayak gitu. Nah, setelah itu tadi apa yang saya bilang, teman-teman harus siapkan dulu env. Oke, yang tadi ya. Ya, kenapa pakai env? Karena kita lihat di sini nih, di config. Di sini ada yang namanya OS get env. Nah, teman-teman kalau yang belajar Golang nih harusnya tahu lah kalau udah step yang fundamental dan database. Ini sangat diperlukan karena gampangnya gini. Kalau kita nggak pakai env, gimana kita cara untuk supaya ini dynamic? Contoh nih, kan nggak mungkin nih host ini pasti local host. Bisa aja di tempat saya IP sekian, tempat Kanisa IP juga. Oke. Kalau ini kita buat di sini hardcode nih, misalkan IP gini. Kalau kita pengen apa ganti, berarti kita harus bongkar coding dong. Oh iya, repot. Makanya Ya, kita ya, butuh ya, yang ya. namanya environment. Nah, ini harusnya di semua bahasa pemrograman ada. Jadi harus apa? Oke. Nah, untuk di Golang sendiri kita harus membutuhkan library tambahan nih supaya bisa akses otomatis si env-nya. Dengan apa paket namanya go.env. Jangan lupa taruh di paling atas. Jadi pakai library. Ya, pakai library di go.env. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya gini mungkin, bisa nggak kalau nggak pakai library? Bisa, Gimana tapi tuh? repot. Repot ya? Ya, teman-teman harus memasukkan isiannya di dalam sebuah terminalnya ketika pengen ngejalanin si Golangnya. Oh. Bayang Jadi nggak? di set di dalam komputernya langsung. Ya, di sini nih kan ketika ngejalanin Golang kan Goran nih. Ya kan? Nah, kita nggak bisa langsung Goran nih kalau nggak ada go.env. Teman-teman harus jalanin dulu kayak gini, misalkan db host apa. Kemudian db port apa. Itu harus di set kayak gitu. Kita kan nggak mau kayak gitu. Karena terlalu panjang. Ini kebetulan cuma db host sampai db driver. Gimana kalau ada yang lain? Kalau banyak. Kalau misalkan udah implementasi JWT, implementasi file dan macam-macam, itu kan akan panjang tuh. Makanya kita butuh yang namanya library tambahan supaya ngebaca otomatis env-nya. Oke, mantap guys. Nah, berarti kita harus buat env ya. Nah, caranya gimana? Tinggal touch.env. Oke. Touch ini kayak yang disentuh sih artinya, cuman dia kayak ngebuat sebuah file. Kalau kita ll lagi, sini ada yang namanya .env. Oh, sudah terbuat ya? Nah, udah terbuat nih. Nah, terus berarti kita copy. Kita copy aja yang di sini nih. Wih, bisa ya? Tapi jangan di sini deh. Sorry, kita copy dulu yang ini. Kan? Lalu kita akan isi env-nya dengan cara pakai nano aja. Nano ini kayak kita editor di server ya. .env. Kita paste di sini. Wah, bisa copy paste ya? Bisa. Tenang aja.
kita isi dulu yang ini, misalkan happy port 8080 ini kita samakan aja di sini, Oke. ya kan. Kemudian drivernya samakan Postgre. DB name-nya apa? Kita samakan juga misalkan blok DB. Oke. DB passwordnya apa? Nah ini kan kita belum punya database nih. Ini kan database yang di lokal saya ya. Di lokal komputer. Ya, ini nggak boleh bisa sama, dipakai? pasti beda. Oke. Makanya berarti harus kita siapkan dulu nih database-nya. Nah. Nah, berarti kita harus install dulu database ya. Oke. Tapi tenang, kita nggak perlu install Postgre. Karena kita sudah pakai platform Docker, Oke. kita manfaatkan si Dockernya. Oke. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus paham juga Docker nih. Ini bisa lihat lagi rekaman ya di orbit keempat ya. Nah, kita coba Docker. Kita cek Docker image. Ini sudah ada ya. Sudah ada Postgre. Oke, jadi teman-teman silakan menyiapkan image Postgre-nya. Terus teman-teman buatkan sebuah database-nya. Oke. Berarti setelah image ini terbuat, berarti teman-teman harus jalankan si image-nya, yaitu menggunakan Docker container. Berarti tinggal teman-teman tinggal Dockeran. Ya, kemudian name-nya apa? Misalkan misalkan MyDB nih misalkan, atau MyDB gini, ya kan? Kemudian Postgres password. Karena yang require itu passwordnya aja biasanya. Nah ini dapat dari mana sih? Ini sebenarnya bisa teman-teman akses di sini. Docker Postgre. Nih, teman-teman bisa baca dokumentasinya. Oke, baca dokumentasi Postgre di Docker ya. Ya, betul. Supaya penggunaannya bisa optimal gitu ya. Nih, di sini ada dokumentasinya nih, teman-teman bisa baca. Nah, environment variable nih, Postgres password. Nih, this environment variable is required. Jadi harus dimasukkan. Kalau yang lain kayak user, DB dan ini nggak perlu. Kayak gitu. Jadi kita masukkan ini udah bener ya, Anissa. Postgres password kita masukkan passwordnya. Kita boleh samakan atau kita buat aja misalkan password. Passwordnya password. Ya. Terus. Nah, mungkin ini akan sedikit ini juga nih membahas juga tentang materi Docker. Jadi sebenarnya karena kita pengen pure Docker semua, jadi database yang kita buat itu harus bisa melakukan apa ya? Atau melakukan komunikasi lah ke Golang kita. Jadi Golangnya menggunakan Docker juga, database menggunakan Docker. Makanya itu perlu komunikasi. Ya, karena prinsip si Docker container itu kan terisolasi ya Kak Anissa ya. Jadi antara kontainer satu dengan kontainer berikut itu nggak akan saling tahu karena terisolat. Saling ngobrol, nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Jadi harus ada mekanisme nih gimana caranya si kontainer ini, ya kontainer Golang nih sama kontainer DB ini bisa saling berkomunikasi. Oke. Pakai apa caranya kira-kira Kak Anissa? Gimana tuh caranya? Nah, saya nanya Kak Anissa. Oke, caranya adalah menggunakan network. Ya. Kita menggunakan Docker network supaya kita bisa memberikan sebuah jalan atau memberikan sebuah komunikasi lah antara kontainer satu dengan kontainer berikutnya. Nah, ini biasanya diperlukan nih. Itu Docker network. Ini Kak Anissa udah paham nih mati ini network. Tapi network kan belum ada nih. Oh iya, belum dibahas ya di video Docker. Iya, mungkin sudah. Tapi di sini kita belum buat. Iya, oke. Berarti kita harus buat dulu. Oke, kita bikin network dulu. Bikin network dulu, berarti ini kita batalkan dulu, berarti kita buat dulu nih Docker network. Docker network ls. Nah, ini banyak perintah-perintah mungkin yang ya memang yang tadi saya bilang nggak untuk pemula ya. Jadi teman-teman harus paham dulu tentang mini Docker. Nah, berarti kita buat dulu nih Kak Anissa. Docker network nih. Berarti kita buat Docker network. Create apa nih? Misalkan blok atau gini aja deh. Samain aja my network misalkan.
Kalau Oke. MyDB atau My Network Oke. kita samakan aja. Oke, kebuat ya. Kita lakukan lagi LS. Ini udah jadi nih My Mm. Network, Oke. ya kan? Oke. Lalu kita coba lagi jalankan. Tadi mana nih? Nah, ini kita copy lagi. Teruskan ya. Kita copy, Oke. kita paste di sini. Oke, networknya apa? Ya, kita masukkan ke My Network. Ya kan? Ya. Terus kita pengen ngejalanin image yang mana? Ya. Ya kan? Image yang Go tadi. Ya, berarti kita jalankan Postgres Alpin. Tapi jangan lupa nih kita kasih min-d. Min-d buat apa sih, Anissa? Buat apa tuh, Kak? Ya, jadi min-d ini nanti kita akan menjalankan dia di background ya atau di Oke. daemon. Jadi ketika ini di running atau di enter, jadi nggak ada log yang berjalan secara real time. Jadi dia Oke. cukup mengeluarkan ID-nya aja, ID kontainer. Jadi kita cek di dalam kontainer yang berjalan, berarti dengan cara docker container ls. Nah, ini udah up nih. Oke. Jadi harus jalan dulu ya. Ya, posisi statusnya harus up dulu. Kayak gitu ya. Nah, berarti DB udah kebuat. Kan belum ada tabelnya. Iya. Betul dong? Betul. Berarti Belum kita ada harus buat dulu nih. database-nya ya. Iya. Kita udah buat tadi namanya blok DB ya. Oh iya. Tapi kan belum ada. Belum ada. Caranya gimana? Ya udah. Berarti kita harus buat dulu nih database-nya di dalam si Docker image si container. Postgre ini. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, ini perintah lagi nih. Oke. Berarti kita harus masuk dulu ke dalam si kontainer Postgre. Postgre-nya. My Postgre ya tadi. Namanya MyDB. Oh, MyDB. Oke, berarti cara gimana? Docker execution ya, min IT. Min IT itu buat apa sih, Kak? Ini buat alternatif terminal. Jadi kita bisa Oh. melakukan sebuah komen-komen di dalam si Oke. kontainer. Kalau kita masukkan ID-nya nih. ID-nya nggak perlu dimasukin semua nih, Kanisa. Cukup Oh. 3 karakter aja. BE8 bisa ya? bisa. Oke, guys. Kemudian 3 kita karakter masukkan aja. base. Dapat trik lagi nih. Nih, udah masuk nih. Wah, ya benar. Sekarang ada dalam sebuah kontainer si MyDB. Oke. Oh, jadi kita dari Docker bisa masuk Docker, dalam Docker kita bisa masuk lagi. Iya benar. Nah, ini kelebihan dari Docker. Oke. Nah, berarti kita lakukan PSQL nih. Karena untuk masuk ke dalam database kita menggunakan PSQL. Oke. Berarti min u Postgres. Oke. Masuk ya. Nah, sekarang kita lihat. Nih, Postgres sama template ya. Nah, sekarang kita buat database nih. Ya, buat database ya simple ya. Sama kayak yang di lain, create database. Apa blok DB. Jadi ya, terus untuk database untuk tabelnya apa ini kita copy aja. Oke, query Ya, SQL-nya kita copy ke guys. sini. Jangan lupa connect dulu ke dalam blok DB. Paste. Enter. Nah, sekarang kita lihat min-d. Nah, dapat nih blok table. Oke. Kita bisa lakukan select nih. Select bintang from. Oh ya, typo, sorry Kanisa. Oke. Kayaknya harus minum dulu nih. Oh, boleh. Boleh dulu ya. From. Nah, kosong nih. Kosong ya. Kosong ya. Kosong. Udah. Oke. Berarti sekarang database sudah kebuat. Oke. Sekarang kita back lagi. Ya, di sini kita cek juga kontainer masih dalam masih punya MyDB. Si Docker Golang belum ada. Oke. Jadi kita harus buat image. Bikin image. Ya, image ini kan sebenarnya sudah tersedia di dalam Docker ya. Atau Docker Hub. Jadi teman-teman bisa nge-pull aja. Tapi kan project kita nggak ada di dalam Docker. Docker Hub. Oh iya. Jadi kita harus buat. Oke. Jadi harus dinaikkan dulu ke Docker Hub. Boleh. Atau nggak juga nggak apa-apa. Juga. Yang penting teman-teman harus buat dulu image-nya. Sama kayak ini. Image ini kan ini nih. Nah, ini image nih. Alpin nih. Image ID-nya sekian. Nah, kita kan nggak punya dan di Docker Hub itu nggak ada karena ini kan buat sendiri. Oh iya, buatan kita sendiri ya. Makanya di sini ada namanya Docker file. Kanisa. Untuk bikin image. Ya, untuk kita bikin image-nya. Nah, kebetulan sudah ada dalam server. Ini kita pindah lagi ke Orbit ya.
kita ll, ini ada Docker file ya. Oh iya ada. Nah, isinya sama nih, kayak ini. Kita coba cek dan buktikan bener sama nggak nih. Caranya dengan perintah cat, kucing, Kucing. Docker file, tuh sama ya. Nih, Oh, Alpin, cek isinya. kemudian ini app blok app, sama ya. Iya. Nah, berarti step selanjutnya kita akan membuat sebuah image dari si Docker file yang sudah ada. Caranya gimana? Nah, ini perintahnya nih teman-teman nih. Docker build min t. T ini tag ya, sama kayak yang tadi ya. Tag versi apa, yang Alpin atau apa, Latest atau apa. Kemudian namanya apa nih? Misalkan my app misalkan. Spasi titik. Titik ini buat mencari nih, buat mencari si file di Docker file ini. Kita enter, tunggu aja nih Kanisa sampai selesai. Kalau misalkan apa nggak ada error, harusnya berhasil. Ya bener dong, kalau nggak ada error berhasil. Ngelawak aja nih. Kita tunggu ya. Bisa sambil ngopi dulu nggak? Boleh, ngopi air putih ya. Nih yang Kanisa. Prosesnya tuh lihat ya, sesuai dengan urutan yang di sini nih. 3/6 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 sama 6 nih. Ada 6 step. baris. Yang pertama kita from ini dulu Alpin. Kedua dia ngebuat sebuah folder app di dalam sebuah kontainer. Lalu kita copy nih hasil ini semua ke dalam si kontainernya. Jangan lupa env-nya juga. Lalu kita gua mau TD, itu kita build aplikasinya. Sebenarnya gini juga Kanisa. Sebenarnya kita nggak perlu repot-repot juga sebenarnya nge-build di dalam Docker file. Itu bisa kita pisahkan sebenarnya. Jadi kita bisa lakukan build dulu golangnya, lalu di copy hasil buildnya ke server. Oh bisa juga ya kayak bisa gitu juga. Jadi nggak perlu teman-teman gua mau TD, teman-teman langsung menjalankan entry point-nya. Oh bisa ya? Bisa, karena ini kan sebenarnya ya kayak kita melakukan copy project golang ya, yang dalam server ke dalam server Docker si golangnya, DigitalOcean-nya kayak gitu. Nah ini agak lama nih, tungguin aja Kanisa. Ya oke. Ya 2 hari lah. Oke. Oh enggak. 2 hari lagi guys. Tunggu ya. Oke. Biasanya kayak gini tergantung ini juga nih, server dan koneksi juga. Koneksinya. Nah ini udah selesai nih. Wah nggak kerasa udah selesai. Nah berarti ini berhasil, nggak ada error. Kita cek Docker image. Nah dapat nih my app. Oke. Udah jadi image-nya ya? Udah jadi, tapi kita belum mengintegrasikan. Belum. Oke, belum ya. Nah sebelum lanjut berarti kita harus edit dulu nih di env-nya. Tapi kita cek dulu kontainernya nih masih aman ya, masih jalan. Berarti sekarang kita nano lagi .env-nya. Oke. Berarti kita isi nih hostnya ya, kita isi berarti localhost ya kan. Kemudian portnya berarti tadi 5432 ya. Usernya tadi siapa? Postgres. Kalau defaultnya Postgres ya. Kemudian passwordnya password yang dibuat tadi ya. Ya. Nah ini usernya kenapa Postgres ya? Secara default ketika kita nginstal database Postgres itu pasti usernya ada Postgres. Kalau nggak kita ubah ya? Iya kalau nggak kita ubah. Nah kalau MySQL biasanya root kayak gitu. Nah ini seperti ini. Nah tapi ada tapinya nih Kanisa. Kenapa tuh? DB host yang dipakai itu adalah sebuah kontainer. Iya. Si DB yang berjalan. Tadi. Kenapa? Nah ini ada konsep lagi nih di Docker, yaitu ada yang namanya publish atau public port sama unpublished port. Karena ini mekanismenya ini nggak bisa coret-coret sih ya. Jadi mekanisme gini, dalam kontainer itu kan ada tadi ya, karena saya bilang tadi kontainer itu kan terisolasi tuh. Boleh kali ya dicoret-coret aja. Boleh, tapi gimana nih coret-coretnya? Ya sudahlah. Oke. Oke. Mungkin bisa dibayangkan juga ya. Bayangkan. Ya. Intinya ada kontainer nih, kotak nih ya. Iya. Terus ini DB lah. DB ini nggak mungkin bisa diakses di luar dong. Tadi ada 2 kotak nih ya. Ya, ada kotak ini si DB kontainer ini nggak bisa diakses di luar. Karena dia terisolasi. Nih saya simpen dulu ya Kanis ya. Oke. Nah, ini terisolasi nih. Ciri khas dari si public port itu adalah port ini pasti nanti akan ada ini nih.
Misalnya ada 0.0.0 nih misalnya. Mm-mm. Titik 0 titik ini berapa nih misalkan 5433 misalkan. Hmm. Kemana? Ke 5432. Nah, karena status portnya ini nggak kayak gini, ya kan? Dan Mm-mm. ini masih 5432 berarti lingkup komunikasinya hanya sebatas kontainer dan kontainer. Nggak bisa di luar kontainer. Oke. Kebayang nggak? Agak ya. Agak kebayang. Oke. Nah, gimana nih Ton, ya? Whiteboard. Oke, biar teman-teman juga bisa terbayang ya. Pakai whiteboard online. Atau di Canva aja deh. Oh, boleh. Iya kan? Ini repot ya. Iya. Nah, ini misalkan. Nah, ini misalkan ini nih, DB. Kontainer database Ini ya. database nih. Atau MyDB itu tadi. Ya kan? Ini MyDB. Kemudian ini MyApp. Ya kan? Nah, Hmm. ini pengen komunikasi nih, ganti warna Hmm. deh. Ganti warna ini misalkan. Oke. Nah, ini pengen koneksi ke sini sesama kontainer kan ini nggak bisa nih. Mm-mm. Makanya tadi ada Bikin network bikin bisa network tadi. atau jembatan Mm-mm. supaya si ini, Bisa terkoneksi. nah ini bisa terkoneksi nih. Oke. Nah, ini siapa? Ya ini si network. Si tanda panah itu adalah si network. Ya, sebagai apa perantara. Oke. Jadi ini kita tandain aja dia sebuah network. Oke. Ini network. Nah, ini network nih. Kalau nggak ada network, ini nggak akan bisa nih si MyApp, MyDB. Nah, Oke. berarti karena dia masing-masing punya kontainernya, jadi komunikasinya pun harus sama-sama kontainer. Hmm. Ya kan? Berarti si MyApp pengen pakai MyDB, berarti dia harus ngakses si kontainer MyDB. Hmm. Berarti yang dipakai apa di Docker? Biasanya yang dipakai adalah nama kontainernya, Oke. Kanisa. Kecuali tadi yang saya bilang, ininya dibuka nih, portnya, Portnya. atau biar bisa diakses di luar. Oke. Ya, ini dibuka nih. Nih, ini diakses Oke. ke luar nih. Caranya seperti itu. Ya, kalau ini Oke. pengen apa? Pengen bisa diakses, Hmm. berarti mana nih, kasih warna dulu ya. Warna Oke. hitam. Nah, ini harus diakses apa dipublish dulu nih Di setting ya portnya. supaya bisa diakses dari luar Ya, portnya. kalau ini udah dipublish, ini nggak perlu lagi kan Nisa? Nggak perlu network Nggak ya. perlu, karena Oke. udah dibuat open. Hmm. Jadi ini bisa langsung akses nih. Oh gitu. Ya, ini bisa langsung akses. Tuh, tanpa ada si Network. networknya. Tapi harus masuk ke ini, port yang di open. Hmm. Secara default kan 5432, karena yang di open 5433. Berarti yang dipakai di dalam aplikasi, ya, yang di sini bukan 5432, Oke. tapi 5433 sesuai dengan yang dibuka. Oke. Kalau yang dibuka 5432 ya 5432. Oke. Dan DB hostnya ya localhost. Karena kan masih lingkup dalam dirinya sendiri. Dalam si server ini sendiri, bukan si Docker itu ya. sendiri. Dan di server ini sendiri kita nggak di luar nggak punya server yang lain. Ibarat di PC kita, yang akses PC kita di golangnya di PC kita, tetapi di PC kita berarti yang kita akses hostnya adalah si localhost. Sama di server juga. Tapi karena ini beda dan nggak di open, berarti host yang dipakai ini harus nama kontainernya. Oke. Edit Mudah-mudahan lagi paham ya environment-nya. teman-teman. Berarti ini nama hostnya adalah MyDB. Oke. Nama kontainernya Ya, MyDB. kita simpan. Selesai nih. Selesai untuk mengedit env-nya. Ya. Terus kita coba lagi Docker image. Nah, sekarang kita jalankan si golangnya atau si kontainer si MyApp. Caranya gimana? Caranya sama kayak jalanin yang lain. Kita Docker run min name apa nih? Misalkan MyApp run misalkan. Oke. Ya kan? Kemudian kita publish portnya
supaya bisa diakses di luar server. Oke, Karena kan yang tujuannya tadi. itu Oke. supaya nggak cuma di PC saya yang bisa diakses, tapi orang lain juga bisa, Kak Anissa Oke. juga bisa akses. Oke. Kita min P 8080 aja, titik 2 8080. Ini samakan sama ini nih. Ya. Oke. Min env file. Ya. Ya. Kemudian kita ambil .env-nya. Oke. Ya kan? Terus kita masukkan networknya. Nama networknya. Network yang sama. Harus network yang sama seperti yang DB yang kita tadi buat. Tadi networknya apa? My network. Oh, my network. My network ya. Kalau nggak salah my network ya. Oke. Kemudian sini jangan lupa min D lagi, my DB. My app ya. Oh, my app. Dockeran, nama kontainernya apa nanti, min P 8080, kita cari env filenya karena kan butuh env ya. Env file .env, networknya my network, min D my app. Kita running. Nah, jalan nih. Tapi kita buktikan ada nggak di kontainernya. Oke, kita Docker cek. ps min a. Tuh. My app run. Oke, jalan ya. Aman ya? Ya. Ini juga aman. Ya kan? Nah, terus sekarang kita coba cek lognya. Beneran jalan nggak? Oke. Nah, caranya gimana? Caranya? Docker log. Kemudian sama, ini cukup 3 karakter utama. 3 karakter pertama ya. Ya. Dari CID. Tuh, udah jalan nih. 8080. Ya kan? Nah, sekarang kita coba cek. Bukan localhost dong berarti IP. IP-nya, servernya. Berarti si ini nih. Oke. Ini di 8080 slash apa nih? API slash block. Oh, endpoint-nya ya. Tuh. Wih. Bisa kan? Bisa. Iya, ini udah bisa. Udah ke-deploy nih. Guys. Jadi teman-teman bisa akses sini. Jadi bukan cuma saya yang bisa akses. Kak Anissa pun bisa di dalam iPad Kak Anissa. Oke, bisa ya. Ini masih kosong ya? Ya benar dong masih kosong karena memang belum ada datanya. Belum ada data. Kayak gitu. Kita coba isi dulu ya. Oke, boleh. Ini beneran, ini jangan-jangan bohong lagi nih gitu. Kita coba masuk ke dalam image CDB. Si database. Nanti Docker apa tadi exec min IT kemudian BE8 base ya. Lalu kita masuk ke PSQL, min U Postgres, kita connect ke BlockDB, lalu kita insert into, ya kan? Ini ada user ID, title, ID, block, kemudian title sama body ya. Oh ya, body. Values, ID misalkan 1, title-nya misalkan title A misalkan, terus bodinya body A. Oh, intunya kemana? Oh iya, nama tabelnya ya. Iya, lupa ya kan saya. Sorry. Block. Kita select bintang from block. 1 dapat ya? 1 ya, titel A. Nah, sekarang kita coba akses nih. Kita refresh. Masih kosong. Oh, ini harus ada ininya. Ada page-nya 1, and size-nya misalkan 10. Nah, betul ya. Ini saya gedein ya. Oke. Nah, ini bener nih title A. Bener ya yang kita. Berarti sekarang udah terintegrasi nih antara si Docker Golang dengan Docker si database. DB. Oke. Seperti itu kan Anissa kira-kira. Wah. Nanti untuk akses yang kayak CRIT itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi kayak Postman atau yang lain. Oke, bisa kayak gitu. pakai Postman untuk coba CRIT-nya ya. Ya, mungkin itu sih, ya. Wah, ini kita udah berhasil nih guys untuk melakukan deploy Project Go yang di sini project block ya. Simple block. Oke, teman-teman, untuk how to deploy Go udah selesai ya. Semoga bisa dipraktekin sama teman-teman. Thank you Kak Jition untuk share sama-sama, ilmunya Ganisa. pada ngorbit kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan buat kalian yang mau daftar Enigma Camp bisa banget daftar di link di bawah ini. Dan kalau teman-teman mau sharing di Discord kita bisa join dengan cara scan di layar.
scan QR untuk Discord. Oke. Jangan lupa untuk follow Instagram kita Enigma Camp dan juga subscribe YouTube Enigma Camp buat tahu update-update informasi IT yang menarik lainnya. See you guys. Dadah.